Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita masuk di pertemuan 2 mata kuliah penyutradaraan televisi. Di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang pengertian dari sutradara, tugas dan tanggung jawab, dan sebagainya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, kita harus mengetahui ada beberapa istilah tentang sutradara itu sendiri. Pertama, sutradara dikenal di film dan televisi. Ada pengarah acara lebih dikenal di televisi, dan ada program director televisi, dan ada produser director televisi dan film. Jadi istilah-istilah ini mungkin sering kita dengar ketika kita masuk di jurusan film dan televisi atau kita bergelut di bidang film dan televisi. Jadi jangan bingung ketika teman-teman mahasiswa mendengar istilah-istilah ini di luar sana ketika teman-teman berkecimpung di dunia praktisi atau sebagainya. Sutradara televisi dapat diartikan sebagai sebuah sebutan bagi seseorang yang memiliki atau mempunyai sebuah profesi dalam menyutradarai program acara televisi. Ya. Jadi, seorang sutradara televisi itu sendiri dikatakan atau disebut ya atau sebutan untuk orang ya, yang berprofesi menyutradarai program televisi ya di sebuah stasiun televisi, baik itu untuk program drama maupun non drama ya, atau menyutradarai program televisi menggunakan teknik single cam atau multicam. Itu berpendapat Harahama tahun 2004. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sutradara televisi itu sendiri merupakan sebuah sebutan atau panggilan ya, yang disematkan kepada seseorang yang melakukan proses directing ya, terhadap program televisi atau terhadap sebuah program televisi, baik itu program drama maupun drama yang diproduksi berdasarkan single atau multicam. Jadi pengertian atau istilah atau apanya tentang saudara ini harus teman-teman pahami sehingga nanti tidak salah kaprah ketika kita masuk ke materi selanjutnya. Terus pengarah acara televisi atau program directing ya merupakan seseorang yang mempunyai profesi untuk bertanggung jawab terhadap kreativitas kualitas gambar yang tampil di layar ya. Yang mengontrol teknik sinematik, mempelajari jalannya acara, memimpin kerabat kerja dan sebagainya. Jadi seorang sutradara televisi itu orang yang memiliki sebuah profesi ya, yang mana dia bertanggung jawab secara keseluruhan ketika proses produksi program acara televisi ya. Mulai dari proses kreativitas, kualitas gambar yang ditampilkan di layar ya, mengontrol teknik sinematik, mempelajari jalan-jalannya acara, memimpin kerabat kerja, ya seperti penata kamera, penata lampu, audio dan sebagainya. Itu adalah tugas ketika seorang berprofesi sebagai pengarah acara. Selain itu, seorang sutradara televisi juga menyutradarai sebuah program televisi yang mana terlibat di dalamnya itu ada proses kreatif ya. Proses kreatif ini tersendiri terdiri dari tahapan pra produksi, produksi sampai pasca produksi ya. Apakah itu program drama maupun drama, tahapan pra sampai pasca itu tidak bisa dilewati ya. Jadi seorang sutradara atau seorang sutradara televisi atau program director harus memperhatikan tahapan-tahapan ini ya. Terus seorang sutradara juga harus mempertimbangkan apakah program yang akan disutradarainya itu diproduksi di dalam studio atau indoor atau di dalam atau di luar studio atau outdoornya. Terus mempertimbangkan apakah menggunakan single atau multi kamera. Di sini ada beberapa filosofi ya, peran serta tanggung jawab dari seorang sutradara televisi. Filosofi pertama ya bisa kita katakan bahwa sutradara itu sebagai pemimpin. Ya. Kenapa sutradara dikatakan sebagai pemimpin? Karena orang yang bertugas mengontrol ya,
jalan proses produksi mulai dari tahapan pra sampai pasca, otomatis dia harus bisa mengayomi seluruh tim produksinya. Dia harus bisa memecahkan masalah, dia harus bisa memberikan solusi, ya. Sehingga dengan tanggung jawab tersebut, seorang sutradara dikatakan sebagai pemimpin, ya. Pemimpin di dalam proses produksi. Terus sutradara dikatakan sebagai seniman. Kapan seorang sutradara dikatakan sebagai seniman? Ya, sutradara yang bertugas saling mengontrol, yang terlibat dalam proses kreatif, ya, menciptakan suatu produk audiovisual, ya. Sehingga dengan proses kreatif yang dimilikinya dituangkan dalam sebuah konsep tahapan pro, sehingga menghasilkan sebuah kualitas seni, yaitu seni audiovisual, sehingga sutradara tersebut dikatakan seorang seniman, ya. Dia tahu seleranya gimana, target audiensnya gimana, ya. Yang ingin disampaikan apa, otomatis kan dia harus memiliki jiwa-jiwa seorang seniman, ya. Dia berkarya untuk apa, ya. Terus sutradara dikatakan sebagai pengamat program dan pemecahan televisi. Sebelum melakukan proses produksi, ya, otomatis seorang sutradara atau siapalah yang terlibat dalam tim produksi, terutama sutradara, otomatis dia selalu mengamat program dan proses pembuatan televisi ini bagaimana. Program apa yang diminati oleh khalayak berdasarkan target audiensnya. Terus pemasaran mau kemana? Ya, itu harus diperhatikan oleh seorang sutradara televisi. Terus sutradara sebagai penasihat teknik. Kenapa dia katakan teknik? Karena sutradara selain pemimpin, seniman, program pemasaran, dia juga harus bisa menjadi penasihat teknik. Misalnya ketika proses produksi berlangsung, otomatis dia melibatkan banyak tim, ada tim audio, tim kamera, ya, tim control room dan sebagainya. Dia harus bisa melihat, ya, kapan fungsi A berfungsi, kapan B berfungsi. Dia harus bisa saling kerjasama. Misalnya ada kendala di teknik ini, seorang sutradara harus bisa memberi solusi apa tindakan yang harus diambil, ya. Misalnya peralatan ini rusak, ya, dia harus bisa memberikan sebuah solusi sehingga peralatan yang oleh tim teknik itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Terus di dalam proses menyutradarai program itu seperti yang kita katakan sebelumnya, itu ada proses praproduksi, produksi atau syuting hingga pasca produksi. Tahapan praproduksi di sinilah tahapannya, mulai dari proses penyusunan ide sampai ke penyusunan konsep sampai ke target dan sebagainya, budgeting supaya masuk dalam tahapan praproduksi, ya. Narasumbernya siapa, ya, itu harus dipertimbangkan. Setelah proses praproduksi otomatis masuk ke dalam proses produksi, itu proses implementasi segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan matang di tahapan praproduksi. Setelah produksi berlangsung, ya, otomatis masuk dalam pasca produksi, yaitu proses editing, ya. Editing online, editing offline dan sebagainya. Nah, terus lagi audionya bagaimana dan sebagainya, ya, itu harus diperhatikan. Tapi biasanya kalau program televisi yang disiarkan secara langsung, biasanya ketika masuk proses praproduksi sudah matang, masuk ke proses produksi, misalnya langsung masuk ke proses pasca produksi secara bersamaan, ya. Misalnya produksi berlangsung, otomatis di ruang control room akan melakukan proses penyiaran terhadap stasiun-stasiun televisi sehingga langsung dinikmati oleh khalayak penonton, apalagi program itu live, ya. Jadi harus diperhatikan di sini, jangan nanti kita bingung, oh rupanya begini-begini, ya. Makanya harus perhatikan program apa yang diproduksi. Selain itu, seorang sutradara juga harus memiliki pengetahuan dasar, atau dikatakan idealnya seorang sutradara juga harus mengetahui hal-hal yang berbau teknis, ya. Misal analisis dan penulisan skenario. Seorang sutradara harus bisa menganalisis, harus bisa menulis skenario juga, harus dituntut juga harus bisa. Kenapa? Karena dengan kemampuan analisis seorang sutradara, dengan kemampuan dia menulis sebuah naskah dan mengkonsep, otomatis dia akan tahu. Misalnya dia ditawari sebuah konsep naskah, misalnya, sutradara akan tahu langsung isi naskah ini mau kemana di bawah, ya. Bagaimana cara proses visualnya, ya, itu harus tahu oleh seorang sutradara. Terus tentang pengetahuan dasar teknik kamera video, ya, seorang sutradara walaupun dia seorang pemimpin, seorang seniman dan sebagainya, dia juga harus tahu teknik dasar tentang kamera video itu sendiri. Misalnya kamera ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, seorang sutradara harus tahu kapan cam 1, cam 2, cam 3 dan sebagainya, dia harus tahu seorang sutradara. Walaupun tidak secara 100% minimal,
20%, 30% dan sebagainya ini harus tahu saudara sutradara. Terus pengetahuan dasar tentang menggunakan video switcher, ya. Tentang video switcher sangat penting sekali bagaimana proses transmisi dari kamera masuk ke proses akses control roomnya. Ya. Misalnya video switcher ini kan terdapat di control room, dia harus tahu nih bagaimana proses alurnya. Ya. Terus lagi screen direction ya, seorang sutradara harus tahu apa itu screen direction. Ya. Kalau kita artikan screen direction itu adalah arah hadap para pemain sebelum dan saat dan sesudah tiap shot direkam. Maksudnya apa? Screen direction inilah suatu pedoman bagaimana pemain atau narasumber atau para tokoh di dalam sebuah program acara itu sebelum proses direcord mulai atau saat direcord mulai dan sesudah shot itu direkam bagaimana. Dia harus tahu proses berhadapan itu gimana. Ya. Sehingga seorang sutradara harus bisa memperhatikan ini secara teliti. Yaitu kenapa? Karena scene direction ini berkaitan dengan posisi dan pergerakan pemain. Ya. Makanya seorang sutradara harus mengerti ini. Ya. Terus mengetahui dasar tentang audio broadcast itu bagaimana, ya. Tentang lighting video, pencahayaan, ya. Dasar editing, dia harus tahu editing bagaimana dan sebagainya. Terus tentang equipment pendukung, ya, peralatan-peralatan pendukung produksi, ya. Terus mampu menggabungkan hal teknis dan seni. Ini hal-hal dasar yang harus dipahami oleh sutradara. Di dalam proses penyutradaran televisi, seorang sutradara juga harus memahami rumus 5C. Rumus 5C ini tidak lepas dari hal yang berproduksi. Ya. Misalnya close up, pengambilan jarak dekat, ya, kamera angle, teknik pengambilan gambar atau sudut pengambilan gambar, terus ada komposisinya gimana, ya, terus cuttingnya gimana, ya, terus continuity gambarnya gimana. Ini harus dipahami oleh seorang sutradara, ya, rumus 5C ini sendiri. Ya. Kenapa? Karena kan proses pengendalian visual itu berkaitan dengan kamera. Ya, misalnya si narasumber A ketika dia ingin menjelaskan sesuatu, kira-kira teknik kamera bagaimana yang cocok, itu harus dipahami oleh seorang sutradara itu sendiri. Terus ada unsur visual atau elemen-elemen visualnya, ya, misalnya sikap atau postur dari seorang narasumber atau aktor, ya, di dalam atau tokoh di dalam sebuah program yang diliput, terus atau di record, ya, terus gerakan anggota badan ya memperjelas atau gesturnya ya bisa katakan itu gestur ya. Terus perpindahan tempat movementnya gimana ya, terus ekspresi wajahnya gimana, hubungan pandangnya gimana, atau kontak matanya gimana, misalnya antara dua narasumber kontak matanya gimana ya. Itu kan elemen-elemen visual yang mendukung sebuah program acara. Jadi seorang sutradara harus memahami selain harus macet, unsur visualnya harus dipahami juga oleh seorang sutradara sehingga program yang dia record, program yang dia produksi itu memiliki nilai-nilai jual, nilai seni ya. Walaupun prosesnya sepanjang. Makanya banyak hal yang harus dipahami oleh seorang sutradara itu sendiri. Terus ada 4 tahapan produksi acara televisi itu meliputi ya pre-production atau planning ya, tahapan produksi atau rencana ya. Sebuah program televisi ya ketika ingin diproduksi harus memiliki yang namanya planning atau rencananya gimana. Rencana produksi kita bagaimana ya. Target kita bagaimana. Makanya segala sesuatu yang sudah direncanakan ketika masuk ke production acting atau masuk ke tahapan produksi otomatis sebuah produksi program acara itu akan bisa berjalan dengan baik. Ketika ada kendala akan bisa dipecahkan secara langsung oleh seorang pemimpin, seorang sutradara itu sendiri. Ya, tapi coba ketika kita tidak memiliki sebuah rencana, otomatis ketika masuk ke produksi akan bingung. Kenapa kita harus ngesek ini lagi, ngesek itu lagi, ngesek itu lagi, mencari ini, mencari itu lagi. Pasti bingung kita. Makanya perlu yang namanya persiapan. Ketika persiapan sudah matang, otomatis masuk ke proses produksi, proses implementasi, masuk ke proses setelah itu proses produksi selesai masuk ke post production atau proses editingnya gimana, yang ingin efek ditambahkan bagaimana ya, setelah selesai masuklah ke tahapan evaluasi. Kenapa perlu dievaluasi ya? Sebuah program televisi sudah berhasil diproduksi, sudah disiarkan, sudah dinikmati penonton, dievaluasi apakah program acara yang diproduksi ini disiarkan ini mampu mencapai target audiens yang sudah kita targetkan. Seandainya tidak mampu, ada masalah apa? Ya.
apakah pengemasannya kurang menarik atau ceritanya kurang bagus atau apanya, itu harus dievaluasi ya. Yang namanya sebuah program televisi otomatis kita ingin mendapatkan penonton yang sesuai ya. Kalau penonton yang kita tuju tidak dijangkau, otomatis program kita bisa dikatakan belum bisa diterima dengan baik oleh target audiens kita. Makanya perlu yang namanya proses evaluasi untuk perbaikan di program-program acara selanjutnya. Menurut Naratama ya 2004 ya, format acara itu ada 3 ya. Pertama fiksi, non fiksi, ya berita dan olahraga ya. Inilah program-program televisi ya. Makanya seorang sutradara televisi otomatis tidak lepas dari ketiga format program ini ya, fiksi, non fiksi dan berita dan olahraga. Ini sangat erat sekali kaitannya dengan stasiun televisi ya. Thank you, terima kasih. Kalau ada diskusi, persilahkan.